Hai Gemini, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading mengenai energi Agustus 2020 agar kau bisa mengantisipasinya. Kita langsung mulai ya. Kartu pertama di sini merupakan energi keseluruhan kamu dan kamu mendapatkan kartu service atau pelayanan. I feel good when I can help others. Saya merasa bahagia, merasa senang, merasa bagus kalau saya bisa menolong orang lain. Jadi di sini dengan adanya kartu pelayanan, service itu kan pelayanan, yang saya rasakan inilah yang akan kamu temui di Agustus, di mana kamu akan banyak melayani orang lain, akan banyak mengedepankan kebutuhan orang lain dibandingkan kebutuhan kamu sendiri. Oke? So, kita masuk ke 3 kartu pertama. Kamu mendapatkan kartu Neptune, planet Neptune, dengan kata kunci sacrifice, pengorbanan. Dengan 5 of Swords dan King of Cups. Bisa dilihat kan? Keterkaitannya antara pelayanan dan pengorbanan. Tadi saya bilang kan, di bulan Agustus kamu mungkin lebih banyak mengedepankan kebutuhan orang lain atau orang-orang di sekitar kamu dibandingkan diri kamu sendiri. Orang lain itu bisa pasangan, bisa orang-orang di kantor, bisa keluarga kamu, anak-anak kamu, siapapun itu yang ada di sekitar kamu. Dan untuk melakukan pelayanan tersebut tentunya yes, kita harus bisa mengorbankan diri kita, waktu kita, perhatian kita, bahkan kadang-kadang uang kita kan. Jadi di sini ada energi seperti itu untuk kamu di bulan Agustus. Dan yang saya rasakan, mungkin kamu akan merasa merasa tertolak atau merasa terkalahkan karena dengan adanya energi 5 of Swords kan ini battle of the ego. Jadi ada ego yang saling berkonflik antara kamu dengan orang lain yang mengakibatkan permusuhan atau perpecahan. Di sini kata kuncinya 5 of Swords juga adalah defeat atau kekalahan. Jadi di sini dihubungkan dengan energi pelayanan dan pengorbanan. Mungkin ada masanya di Agustus untuk kamu harus mengorbankan ego kamu juga. Karena mungkin bisa aja kamu berusaha mencoba menolong seseorang, tapi orang tersebut mungkin salah paham karena ada ego yang berkonflik kan. Orang tersebut salah paham, merasa kamu tidak memahami dia atau merasa kamu menyepelekan dia, apapun itu. Jadi di sini yang saya rasakan, kalaupun jika ada konflik yang terjadi di Agustus, pahami saja bahwa memang bulan ini meminta kamu untuk bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat di sekitar kamu dengan pengorbanan kamu itu sendiri dalam bentuk apapun. Jadi yang tadi saya bilang bisa harta, bisa materi, bisa ego, bisa waktu, perhatian, dan lain-lain. Oke? Kenapa saya bilang, saya tekankan hal tersebut sangat-sangat saya tekankan karena energi di sebelah si 5 of Swords adalah King of Cups, dimana ini adalah energi yang terbuka kan secara perasaan, energi yang hatinya luas, yang rasa cintanya tuh dalam gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan memang Gemini diminta untuk bisa seperti ini, untuk bisa mengadopsi energi King of Cups ini, dimana tanpa adanya hati yang luas, cinta yang dalam, akan sulit untuk kita bisa melakukan pengorbanan kan, akan sulit untuk kita bisa melakukan pelayanan. Jadi memang di Agustus ini sepertinya hal tersebutlah yang akan menjadi center stage untuk kamu. Jadi panggung utamanya kamu, energi kamu di Agustus adalah energi kamu membuka diri, membuka hati, menolong orang lain, mengorbankan diri kamu. Tapi juga tentunya ya hati-hati dengan pengorbanan tersebut, dengan pelayanan tersebut, jangan sampai merugikan kamu juga kan. Jadi di sini kalau seorang King of Cups, energi ini kan udah yang paling dewasa kan, seorang raja tuh udah yang paling dewasa. Kecuali kalau kamu mendapatkan energi Knight of Cups, itu berarti memang energi yang belum stabil. Tapi energi King, energi raja, di setiap elemen nih udah yang paling stabil, udah yang paling bisa diandalkan. Jadi di sini jangan sampai kamu turun derajat
dalam melakukan pelayanan dan pengorbanan, jangan sampai kamu menjadi knight atau menjadi, bahkan jangan sampai menjadi page gitu loh. Jadi tetap adopsi energi yang paling stabil, yang paling kuat, King of Cups ini, meskipun dihadapkan dengan konflik untuk kamu bisa memberikan pelayanan dan pengorbanan, tapi tetap bisa bijak dan dewasa. Jangan sampai diri kamu sendiri yang berkorban terlalu banyak hingga merugikan. Oke? So, sekarang kita masuk ke 3 energi berikutnya. Ini 2 energi ini bisa berkaitan tapi bisa juga tidak. Bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi kamu sendiri yang menentukannya, oke? Kamu mendapatkan kartu Beauty Way, jalan yang cantik, yang indah, dengan 8 of Wands dan Justice. Di sini Beauty Way ini kartu di Mystical Shaman Oracle nih memanggil kamu untuk bisa melihat segala situasi dari sisi baiknya, sisi indahnya, sisi cantiknya, sisi positifnya. Karena jujur nggak mudah untuk kita sebagai manusia biasa terus-menerus melakukan pelayanan, terus-menerus melakukan pengorbanan tanpa memikirkan diri kita sendiri, itu nggak mudah kan? Bisa dilihat contohnya mungkin imam atau pastor yang memberikan pelayanan terus-menerus kepada masyarakat sekitarnya kan, itu kita menganggapnya tuh wah bijak banget nih orang, wah ini imam gue di masjid bener-bener orang baik banget gitu kan. Sedangkan kita sebagai manusia biasa itu nggak mudah kan untuk melakukan hal tersebut. Jadi di sini dengan keluarnya kartu Beauty Way, selalu melihat positif, hal-hal positif, sisi positif dari sesuatu, ini seperti meyakinkan kamu untuk terus lakukan pelayanan kamu, terus lakukan pengorbanan kamu. Karena memang mungkin secara spiritual Gemini di bulan Agustus kondisi jiwanya sedang baik, sedang stabil. Balik lagi kan King of Cups ini. Mungkin kamu secara kejiwaan sedang kokoh, sedang kuat, sehingga memang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kamu. Energi kamu memang sangat-sangat akan bermanfaat apabila dibagi kepada orang lain yang mungkin saat ini sedang bersedih, sedang sakit hati, sedang putus asa, dan lain-lain. Jadi memang dengan keluarnya kartu Beauty Way ini, jalan keindahan, jalan kecantikan, hal-hal yang positif, memang kamu diminta untuk bisa dengan 8 of Wands ini untuk bisa terus-menerus melakukan pelayanan kamu, terus-menerus melakukan pengorbanan kamu. Dan percaya bahwa dengan adanya Justice di sini, di tarot terakhir ini, kamu akan mendapatkan keadilannya kok. Kamu akan mendapat balasannya. Mungkin bukan balasan yang berupa pelayanan dan pengorbanan dari orang lain, tapi mungkin aja bisa jadi berupa uang, berupa materi, atau berupa orang-orang yang mengagumi kamu atau mencintai kamu, orang-orang yang jadi jatuh cinta dengan kamu. Apapun itu, percaya bahwa kalau kamu mengeluarkan cinta, memberikan cinta, membagi cinta kepada orang yang salah pun, cinta tersebut yang sudah kamu keluarkan akan balik kok ke kamu. Meski bukan dari orang yang kamu tuju, tapi pasti akan balik kepada kamu dalam berbagai macam bentuk, dalam berbagai macam rupa. Jadi di sini dengan adanya Justice, kalau kamu merasa, selama ini gue udah memberikan pelayanan, udah memberikan pengorbanan, tapi orang-orang di sekitar gue tetap aja nggak paham-paham. Ini berarti masih ada kesulitan untuk kamu bisa terbuka secara perasaan, terbuka secara unconditional love, cinta yang tak terbatas kan, dan mungkin kamu tidak melihatnya dari sisi positif. Jadi sehingga memang kamu akan merasa seperti victim, seperti korban gitu loh. Padahal kamu merasa udah mengeluarkan ABC tapi gue belum dapat balasan apa-apa. Di sini dengan adanya Justice ini justru seperti konfirmasi untuk kamu seberapa besarnya pelayanan dan pengorbanan yang kamu lakukan di bulan Agustus, akan ada kok keadilannya untuk kamu, akan ada kok balasannya untuk kamu, rewards-nya untuk kamu. Jadi terus berpikiran positif, terus melihat segala sesuatu dengan yang indah-indah, yang baik-baik, karena dari situlah
energi sacrifice atau pengorbanan dan unconditional love kepada masyarakat di sekitar kamu nih akan terwujud, akan keluar dari dalam diri kamu. Oke? So, sekarang kita masuk ke kartu terakhir. Ini adalah Eight of Cups dan ini merupakan saran untuk kamu di bulan Agustus. Eight of Cups adalah seseorang yang melakukan perjalanan, meninggalkan cangkir-cangkir yang sudah dia bangunkan, cangkir-cangkir yang sudah dia kumpulkan, dia meninggalkannya karena demi mencari cangkir yang lain yang lebih berarti untuk dia. Di sini yang saya rasakan adalah, karena ini merupakan kartu saran, jika di Agustus ini kamu merasa pengorbanan dan pelayanan kamu nih tidak mendapatkan keadilan, atau pelayanan dan pengorbanan yang kamu lakukan malah justru merugikan diri kamu sendiri, know when to stop. Tahu diri untuk berhenti. Tahu diri untuk menahan memberikan pelayanan dan pengorbanan. Jadi itu tadi, benar-benar adopsi energi King of Cups ini. Karena ini adalah energi yang dewasa dan bijak. Dia tidak akan mau mengeluarkan energinya kalau dia tahu akan sia-sia. Dan di sini yang saya rasakan dengan adanya Eight of Cups adalah kamu harus tahu sampai mana kemampuan kamu. Kamu harus tahu sampai mana kebisaan kamu memberikan pelayanan dan pengorbanan. Jadi jangan sampai, yang tadi saya bilang kan, jangan sampai kamu turun derajat. Yes, awalnya mungkin kamu King of Cups, tapi karena kamu merugikan diri kamu sendiri, dengan kamu melakukan dua ini justru kamu merugikan diri sendiri, akhirnya kamu jadi turun derajat, jadi Knight atau jadi Page of Cups. Jadi itu kan artinya memang tidak baik lah untuk diri kamu sendiri, ya kan? Dan dengan adanya Eight of Cups sebagai saran untuk kamu, ini artinya adalah kamu harus tahu diri untuk kapan kamu harus berhenti. Jadi jangan terus-menerus memberikan perhatian, pelayanan, pengorbanan kepada satu orang, tapi beralihlah kepada orang lain yang jauh lebih membutuhkan, kepada orang-orang lain di sekitar kamu yang sepertinya mungkin jauh lebih menginginkan energi kamu gitu loh. Jadi di sini ada energi seperti itu yang saya rasakan. Mungkin kamu akan terlalu fokus kepada satu sisi dalam kehidupan kamu, mungkin kepada pasangan aja kamu melakukan pelayanan dan pengorbanan, sedangkan pasangan kamu tuh kayaknya nggak pernah membalas kebaikan kamu. Itulah yang harus kamu hentikan. Lakukanlah pengorbanan dan pelayanan kepada orang-orang di sekitar kamu yang lain yang memang membutuhkan kamu. Karena di sini yang saya rasakan, saya sudah membaca 10 zodiak. Kamu adalah zodiak ke-11 yang saya baca. Dari 10 tersebut memang cukup banyak zodiak-zodiak lain yang sedang memiliki kesulitan di bulan Agustus. Jadi memang sebagai penyeimbangnya, karena kamu mendapatkan kartu Justice, sebagai penyeimbangnya mungkin Gemini memang harus bisa atau dipanggil untuk bisa menjadi pelayan dan berkorban untuk orang-orang di sekitar kamu. Oke? So, Gemini, good luck. Ini adalah tugas yang cukup mulia, tugas yang cukup berat, tapi jangan sampai kamunya yang merugi. Oke? Kita jumpa selanjutnya ya. Bye.